liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati Ketua Mushola Jamiatul Ihsan, yaitu Bapak Haji Devi Iskandar Estor, dan yang kami hormati guru kami Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di hadapan kita pada malam hari ini. Dan yang kami hormati terkhusus ceramah agama peringatan Maulid Baginda Muhammad SAW, yaitu Ustaz Dr. Haji Sa'id Marhadan. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir juga di hadapan kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa kami hormati Ketua Majelis MPA Syarif Kartanda Asimuni. Alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini, dan seluruh para tamu undangan pencinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun urusan acara kita pada malam hari ini yang pertama pembukaan, insya Allah akan kita buka bersama. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI. Dan yang ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan Ketua Mushola oleh Bapak Haji Devi Iskandar Estor. Dan yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Sa'id Marhadan. Itulah susun acara kita pada malam hari ini. Untuk mengambil berkah, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi terkhusus orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, almarhum dan almarhumah, terkhusus Jamiatul Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh murid kita Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI. Namun sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ibu-ibu, baik bapak-bapak, tolong diam sebentar supaya kita malam ini dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin STAI dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah.
Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga apa yang membaca ataupun yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin jamaah bahwasanya Ustaz Muhammad Sarifuddin ini masih guru kami, dan juga kami mohon untuk doanya terkhusus Ustaz Said. Kami sedang membangun pondok pesantren di arah Macan Lindungan. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan sudah dapat berdiri dan selesai. Amin. Baiklah, acara berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Mushola Jamiatul Ihsan oleh Bapak Haji Devi Iskandar SH. Kepada Bapak Devi Iskandar SH dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama akan kita panjatkan syukur Allah SWT karena pada malam hari ini kita para jemaah dapat berkumpul di musola ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan Dinto Haji Said Maharan. Beliau inilah ketiga kali pertemuan di sini. Dulu lama dah, 10 tahun lewat pernah ceramah di sini. Beliau ini kawan di Umun, jadi kalau salah di kawan. Iba, terus akhir tahunnya. Beliau ini bukan mantan, dulunya ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang dan pernah juga ketua Basnas. Nah, kalau ibu-ibu yang tempoh hari pernah saya mengucapkan di kebun terima duit 300.000 sikap uang yang wajib terima itu, beliau itulah yang ngejutnya. Aku tuh cuma bagi kenyawan. Nah, ini beliau ini lagi ganti sama Ridwan. Nah, Ridwan itulah ya bagus ke rumahnya almarhum Jam. Nah, itu udah rumah. Sekarang pokoknya kayak gitu. Beliau pensiun. Karena beliau ini sama-sama dengan aku di kelompok umur 60. Jadi 67, yang paling tua 84. Ketuanya Haji Mularis. Kebetulan aku
ditunjuk sebagai sekretaris pengelola organisasi, dan beliau ditunjuk sebagai bidang rohani. Itulah mungkin dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan nanti mendengarkan tausiah dari beliau yang sangat pengalaman bersama dengan Anda Saifuddin ini, termasuk ustaz-ustaz yang mumpuni, di mana kita akan belajar masalah kesabaran tentang Rasulullah, kedermawanan tentang Rasulullah, ketabahan dalam berjuang menghadapi jahiliyah, dan kita diharapkan selalu berselawat. Kalau berselawat ini, kata Pak Ustadz ini sampai makan vitamin. Apa vitamin itu berselawat seolah makan vitamin itu selalu akan dekat dengan Rasulullah SAW. Kira tidak banyak lebar dan seperti yang setelah ini cepat kaki kamu tutup dengan doa dan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kata sambutan dari Ketua Mushola dan Ihsan disampaikan oleh. Ada yang lupa tadi protokol menyampaikan bahwa beliau bersama Anda Saifuddin Yayasan As-Salim mendirikan masjid. Musola yang terbesar jemaahnya sudah disiapkan uang 3 juta untuk masjid Salim ini. Tapi kalau memberikan Udin, kalau masjid jalan bangun fondasi, ambillah duitnya, nak semen apa duit. Kalau baru nebas, jangan dulu itu persoalan, bukan duit aku. Nah, jadi kapan mulai pasang fondasi, kalau nak semen mati 50 sak, kalau 60.000. Kalau nak duitnya silakan. Jadi untuk fondasi, bagus lagi masjid itu berdiri. Dia jemaah yang masuk ke celengan situ, insya Allah dapat amal. Sekali lagi, amin. Ini ikhlasnya. Aku sampai ke kulit, kalau bisik-bisik, kalau kau nyinggung tadi aku singgung. Tadi kami berdua kemudian sama bendahara baru 7 tahun. Jadi jemaah belum tahu. Jadi jemaah jangan sia-sia. Kemarin dia beli ke beras. Sudah dibagi ke diam-diam, ya, supaya kakek atau mengaku tidak dapat. Insya Allah yang dibagi itu betul-betul berhak, masing-masing 5 kilo. Kalau memang beras tidak dapat pengen galak, datang ke rumah, pasti kena marah. Terima kasih telah sambutan dari Bapak Delvi Iskandar Esel. Alhamdulillah beliau sudah menyampaikan visi pembangunan pesantren Asy-Syarif. Terima kasih Bapak. Baiklah hadirin pada tamu undangan pencinta Rasulullah, di pada saatnya kita mendengarkan hikmah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Said Mahadan. Kepada Ustaz Said Mahadan dengan hormat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Tuhan Mustafa saya Bapak agama masyarakat saya dikenal istilah pemuka. Biar situ ya, biar dengaran. Biar situ ya. Biar situ taruh. Bapak hadirin adalah yang dimuliakan Allah, kita sampai saat ini masih menerima kucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling mahal semua yang kita rasakan.
masa tidak terkadang terlupakan. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih sehat. Ternyata masih hari mahal. Saya pernah membaca ada tulisan seorang dokter. Dokter ini mengantar jemaah haji yang sakit itu di rumah sakit Madinah. Selama 1 hari 1 malam si pasien ini dikasih zat oksigen. Selesai dinyatakan pasien sehat dan boleh pulang. Berapa pasien harus bayar? Untuk zat oksigen itu saja dia harus bayar 600 real. Ibu, kalau untuk ukuran orang Arab 600 real itu murah. Tapi kalau untuk ukuran orang Indonesia 600 real itu mahal. 2.400.000. Nangis pasien. Dokter berpikir mungkin pasien tidak bisa bayar. Akhirnya si pasien berkata, dokter, saya bukan tidak bisa bayar. Ternyata nikmat Allah ini mahal. Baru zat oksigen saja yang saya kisah selama 1 hari 1 malam, saya harus bayar 2.400.000. 1 bulan saya harus bayar 72 juta. 1 tahun harus bayar 864 juta. Sekarang umur saya 60 tahun. Berarti saya harus bayar 53 miliar. Kalau Allah nagih, kalau Allah minta bayar, betapa mahal. Wajarlah bisa Rasulullah sujud terakhir sholatnya begitu lama, menangis dia. Begitu selesai sholat ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tadi Anda sholat terlalu lama sudah. Begitu lama dan kau nangis. Mengapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Semua ibadah yang sudah saya kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum seimbang dengan nikmat Allah yang diberikan. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyak ibadah Rasulullah itu. Dimasuki ke Rasulullah itu dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kalau kita sedikit sholat, tapi Rasulullah katakan dari sekian banyak ibadah yang dilakukan belum seimbang dengan nikmat Allah berikan. Jadi oleh karena itu bahwa nikmat Allah dimanfaatkan dengan cara yang sebaik-baik. Kata Rasulullah ada 2 nikmat yang kadang-kadang kita terlupakan. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat ibadah. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita setiap tahun mengingatkan diri. Mengapa itu selalu kita ingatkan? Mengapa selalu kita ingat? Mulai dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah kecil. Begitu masuk 12 awal, kami orang ingatkan terus. Dengan cara apapun. Inilah membuktikan bahwa sebagai umat Islam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta itu ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa minhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan selalu ingat, selalu menyebut yang dicintainya. Apapun yang dicintainya. Laku wamilah, dan lupa dengan laki seperti ini. Nah, jadi apa itu? Pernah sudah di Jakarta gitu, tanya wong, ini nggak ada gini, kadang-kadang belum. Tidak terlalu kok. Ibu-ibu juga kadang lupa lagi. Terikat juga kajian. Nah, lupa kajian lagi hari ini, kau teringat. Dulu waktu masih pacaran, teringat terus dulu. Terikat di lagu siaran begitu. Bayang-bayang di mana saking cinta. Saudara,
tanda orang cinta. Artinya kita dengan Rasulullah SAW seperti itu. Cinta kepada Rasulullah itu bukan saat peringatan Maulid. Kita selalu mengingat dan menyebut nama Rasulullah itu minimal, ini sudah minimal 9 kali dalam satu hari satu malam. Itu sudah minimal. 1 kali waktu subuh, 2 kali waktu zuhur, 2 kali waktu asar, 2 kali waktu maghrib, dan 2 kali waktu isya. Apa kita baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 9 kali minimal. Artinya akan tambahnya sholat sunnah lainnya, maka dia akan lebih dari 9 kali. Ini bagian sholat. Yang tidak sholat, omong kosong lah dengan cinta Rasulullah. Jangan tak pernah lihat dari itu. Ada teman kami itu berperbanding, ada sholat lain itu. Salatullah, salamullah, ala Rasulullah. Salatullah, salamullah, Lalu ada semuanya. Ini berarti artinya sekarang ingat kepada Rasulullah itu minimal bersalawat kepada 9 kali dan 1 hari sekali. Yang pertama. Yang kedua, man ahabba syai'an fa'am. Siapa cinta kepada sesuatu maka dia siap menghambakan diri dengan yang dicintainya, apapun yang dicintai. Barangkali kalau baru beli gerobak baru, waktu diangkat oleh tukang toko rumah itu, kita baru hati-hati, jangan aja. Untuk itu mulai benar-benar angkat gerobak itu, takut ya menambahkan diri dengan gerobak. Di dusun kami itu ada yang menambahkan diri dengan berlutut. Sudah kata ya. Terpancing. Saat cinta dengan berlutut ini, dia menghambangkan diri. Pagi-pagi burung ini dikasih makan, dimandikan, sebab sudah itu naik ke jantungan. Sambil naik ke jantungan, dia ada kok. Atau burung merah. Cara menyusun. Pagi-pagi dan mengalir baik. Bahasa rasul-rasul nak lepas kain itu belum. Kalau dia pulang ini burung baik. Rasul-rasul lepas belum. Pas. Burung sampai pojok kain ambil dulu lagi. Ini menghambakan itu. Saudara, artinya bahwa kita menghambakan diri kepada Rasulullah itu mengikuti semua sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya ingat waktu tahun 85 aku pernah dalam kehidupan di Jakarta 15 hari. Ada di antara peserta kami itu yang ada istilah ingkar sunnah. Jadi dia tidak percaya dengan hadis Rasul. Dia percaya dengan Al-Quran. Saya tanya, Bapak sholat di mana? Sama seperti saudara. Dari mana ada dapat? Dari Al-Quran saya bilang tidak ada. Al-Quran tidak ngatur sholat dari awal takbir sampai akhir salam, tidak ada. Itu sunnah Rasul, Rasul yang mengerjakannya. Jadi perintah Muhammad, perintahkan umat sholat Rasul itu sholat. Jadi artinya apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Itu yang namanya cinta. Makanya terakhir ini Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran itu Allah katakan, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak akan mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi sebagai rahmat bagi alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, saudara, sebagai rahmat bagi alamin,
bagaimana menciptakan kondisi masalah itu bagus, rahmat dari alamin. Ada cara lain. Ada 3 hal yang diajarkan Rasulullah. Tidak banyak. Pertama masalah keimanan, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah akhlak. Cuma 3 itu. Masalah keimanan, kita diajarkan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Cuma itu saja. Amantu itu. Dulu orang Arab jahiliyah dulu tidak percaya. Pokoknya masih nyembah batu itu, masih nyembah apa dia? Diajarkan. Nah di era sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang melakukan perbuatan syirik itu kalau sekarang ini tak jarang yang nyembah batu, nyembah batu jarang. Tapi kebanyakan kadang-kadang syiriknya syirik kaum ini, kan syirik ada macam ya, ada macam syirik ini ada yang kaum. Nah kita sekarang ini banyak yang kaum ini, ucapan, kadang-kadang tak sadar. Ada tempat saya dulu 10 tahun yang lampau dengan saudara saya. Oh ngoceh-ngoceh. Aku terus terang baik di ujungnya. Aku dengan saudara saya tidak kasih nolong, maaf aja. Ini perjuangan aku lihat. Hasil kerja aku lihat. Lupa kau itu. Allah yang menghendaki. Banyak yang habis miliar tapi tidak jadi. Tidak usah kamu sombong. Dalam Al-Quran ada satu ayat Al-Quran yang sudah kita baca sudah sholat. Coba sedikit kita baca sini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, aku yang punya kekuasaan. Berikan kekuasaan. Berkuasalah. Tapi ingat pada saatnya nanti kata Allah, kekuasaan makan panggil. Makanya orang rasa sombong. Di saat dengan kekuasaan rasa sombong. Di Indonesia ini cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun. Nasib baik 5 tahun, nasib lebih baik 10 tahun. Nasib jahat 3 bulan tak KPK. Tidak sesuatu. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang dengan gampang, tapi kalau Allah ingin menghinakan seseorang dengan gampang, dulu kita pernah jadi besok. Ada seorang ustaz yang katanya menghina seputar ST. Allah angkat si derajat ke ST. Ada yang bantu modal, ada yang belakangnya umrah. Sementara ustaz itu tahu dia. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang gampang. Makanya Allah katakan waktu itu cuma dasar, waktu itu cuma dasar kau bukan kemuliaan. Tapi satu-satu Allah hinakan pula. Tidak sesuatu. Kadang-kadang kita berencana. Itu kecil-kecil saja kadang-kadang. Balik berobat ke dokter. Wah hebatnya dokter itu. Aku sudah suntik, ini obat sembuh. Itu saya tidak langsung sih. Agar kita tidak terhindar dari itu. Aku tadi berobat ke dokter itu, alhamdulillah, ini obat, ini suntikan, jadi kena sembuh. Itu hebat. Makanya saya waktu mau KKN dulu, ada pesan profesor yang dijadikan Lahir Fikri. Di desa-desa itu katanya ada seorang dokter. Dia selalu berkata, aku bisa menyembuhkan penyakit. Aku tahu asal usul penyakit. Silahkan jangan seperti itu. Tapi tambah itu berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Keimanan yang perlu ditanamkan. Makanya anak-anak kita dari lahir sudah ditanamkan keimanan. Diazankan dia, Allahu Akbar, tanamkan iman. Hormatnya. Cuma yang ngazan itu benar-benar. Dulu di rumah sakit itu dulu ada bayi lahir. Oh, yang ngazan teman banyak. Panggil banyak.
Surata. Tak lulus pula ada. Allah mana kita lulus apa? Pak kita lulus kan? Penanaman basic iman. Saudara Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ditanamkan masalah ibadah. Kita tanamkan mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah. Dan banyak ibadah lain yang harus kita lakukan. Nah yang paling penting di sana adalah akhlak. Saudara, akhlak itu sangat menentukan. Sehebat apapun orang tanpa akhlak tidak akan baik. Di masuk kita merayakan rasanya apa tidak ya? Aku pernah tengok di TV itu ada yang punya video sampai 30. Aku soal itu dari 30 mungkin ada uang. Tapi kalau punya moral dan akhlak tidak artinya. Ini sangat penting. Apalagi di dalam Al-Quran banyak diceritakan bagaimana kalau kehidupan tidak punya akhlak, kehancuran yang akan. Saudara hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, akhlak dalam Al-Quran tidak perlu banyak sebetulnya. Kalau istilah saya cuma 3 hal. Pertama, qaulun ma'ruf, berbicara yang baik. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan. Bicara yang baik, permohonan maaf itu lebih baik daripada kita infak sedekah tapi kita itu. Ada datang sedekah, mau minta sedekah, apa yang sudah itu kan lebih baik kita kasih sedikit. Ada 5.000 jadi lah ya. Aku dan itu. Terima kasih deh kamu sambil jadi sambil lari itu mulai panjang bukunya mulai video aku. Cuma kapan diusir macam itu mulai itu juga saya mati. Kalau maaf berbicara yang banyak itu lebih baik daripada kita infak sedekah atau penyakit yang cuma. Makanya sekarang banyak kadang-kadang kalau cuma bicara kita baik Pak, bikin orang susah. Kemarin kita dengar ada seorang menteri yang mengatakan bahwa guru beban negara apa itu? Ramai masalah. Ada lagi ngomong ke rakyat Indonesia ini tolong sedunia. Ramai ini masalah. Makanya kita ini diajarkan mengapa Allah ciptakan hewan-hewan ini. Kita sudah belajar dari hewan. Contoh tadi, Allah ciptakan lebah. Kita belajar lebah. Apa dalam Al-Quran? Wa rabbuka ilan naqli an-takhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Allah punya ilhamkan kepada Bapak, kau bikin saka, bikin rumah, bikin tempat tinggal, di mana saja. Mulai dari pohon-pohon, dari gunung-gunung sampai ke tempat orang yang dibuat oleh manusia, tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Maka lebah ada yang buat di pohon, ada yang di rumah itu besar ada. Tapi lebah tidak mengganggu. Lain dengan benalu. Kalau benalu tinggal di satu pohon, haraplah pohon itu bakal mati. Tapi kalau lebah tidak, dia bikin sarang. Bikin sarang di rumah kita, tidak kan? Cuma lebah jangan coba kita ganti. Jangan musik. Kalau kita musik dia dikejar dengan untuk nyelam mesti tergantung tidak. Tunggunya gitu. Belajar dari situ. Artinya bahwa kita jangan suka mengganggu orang. Jangan mengganggu, jangan memuus dikasih.
Tapi kalau kita nuruti Quran, tidak. Jangan lari agama kita pertahankan. Tapi jangan mengganggu agama orang lain. Yang penting itu. Kemudian Allah katakan, lebah, kau cari makan. Makanlah dari saripati bunga. Maka lebah makan dari situ. Tapi ingat, lebah mencari makan tidak merugikan orang. Walaupun dia makan dari saripati bunga itu, maka tidak membatalkan buah untuk menjadi buah. Tetap dia berbuah. Artinya kita diajarkan Allah seperti itu. Cari rezeki, cari duit, tapi jangan merugikan orang. Sekarang kan banyak yang nyari duit dari rezeki, kan mau digeruang. Merugikan namanya. Yang merampok, nodong, begal dan sebagainya, itu merugikan orang. Apalagi korupsi besar-besaran sampai 340 triliun. Aku pikir ini 340 triliun kalau digerumpuk. Masuk penuh soalnya, kalau kurang. Bayangkan Bapak. Makanya kita nggak perlu banyak. Makanya Allah katakan cari yang namanya rizqan halal dan thayyiban mubarak. Rizki yang halal, baik dan barokah. Rizki itu Allah tidak pernah katakan baik. Allah juga halal, halal, baik, barokah. Tidak Allah katakan baik. Mengapa setiap yang halal pasti baik? Tapi kalau yang baik belum tentu halal. Sebab dalam halal, haram hewan-hewan itu macam-macam. Ada yang memang dari sononya dulu sudah haram, babi aja dulu. Tapi ada yang bukan ayamnya yang haram, tapi buahnya yang haram. Ayam disembelih tapi tidak nyebut nama Allah, haram dia. Duit dari maling, judi, merampok, nodong itu baik. Siapa yang tidak baik? Saya tidak kau yang laku. Tapi cara memperolehkannya itu haram. Jadi arti adalah lebah diajarkan seperti itu. Kita nonton dari situ. Cari makan, cari rezeki, silakan, tapi jangan merugikan orang lain. Yang ketiga, Pak, ya rujuk min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un. Lebah keluarkan dari perutnya cairan-cairan yang berwarna-warni. Fi shifa'un linnas, obat untuk manusia lainnya. Artinya saudara, apa yang dikeluarkan batu bermanfaat. Itu seperti kita minum madu ya. Semua orang sedang senang semua madu. Kecuali ibu ya senang madu. Artinya saudara, kita juga harus apa yang kita keluarkan bermanfaat untuk orang. Kita ngomong bermanfaat. Paling tidak merupakan fatwa, merupakan nasihat, pendapat dan sebagainya. Jangan sampai ada kesan Bapak itu kalau ngomong nanti jadi wong. Ibu kita kalau ngomong ini terus. Jangan menyakiti hati orang. Di mana saja kita berada. Kalau ini kita lakukan, orang akan bermanfaat. Itu dikatakan Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu bermanfaat untuk manusia lain. Contoh dia bermanfaat, tanya buang Pak. Atau yasinan. Tanya mana anu sakalun ngaji tanya cuma kapan dia bermanfaat aku tanya tak ada tu agarlah habis minum kopi aja Bang habis minum kopi tak perlu tanya tak ada apa-apa tu sekarang habis minum kopi kapan dia lewat jadi kamu rumah kamu bukan malam ini itu namanya bermanfaat. Dulu ada kawan aku lalu pensiun, aku pensiun saat, dan masih ada yang kawin, bagus, termasuk ada yang bermanfaat. Kau termasuk orang yang Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Secara kenegaraan kau sudah pensiun, tapi orang masih membutuhkan jalan, malu baik. Ini ada belum pensiun, ada belum lagi, belum pensiun kan jangan job lagi, job sudah kawan atau ada. Artinya sudah hidup kamu bermanfaat. Kau maaf. Berbicara yang baik. Yang kedua, mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Karena siapapun bergaul baik. Tidak usah pilih-pilih. Rasulullah itu ada orang buta, pengemis.
Pembuto ini, pengemis ini, selama di pasar itu selalu ngomong, tahu salah Muhammad itu sesaat. Kalau bahasa kita lagi ya, untuk bahasa Arab, setiap orang dikatakan seperti itu. Rasulullah datang. Ini Rasulullah makan. Di semua piala Rasulullah. Kira-kira makannya agak keras dikit, dia punya dikit, dia tidak tahu kalau ini ngomong pula dengan Rasulullah. Kalau ada Muhammad yang berkau, kan ajaran yang Rasulullah bilang. Dia bilang, dia tahu itu yang Muhammad. Terus setiap hari sampai akhirnya Rasulullah wafat. Sekian hari sudah wafat, datang Abu Bakar. Abu Bakar itu menurut Rasulullah. Dia nanya dengan istri Rasulullah, Aisyah, kira-kira sunnah apa yang belum dilakukan oleh Rasulullah? Kata Aisyah, Pak, di pasar itu waktu pengemis. Tiap hari Rasulullah itu dimakan. Agar betul kata Bakar pun terus apa kali Pak? Repot dia, kan kok tidak sama dengan tangannya dalam hidup apa kan? Siapa itu? Kata Bakar, itulah Muhammad Rasulullah. Nangis dia. Akhirnya dia bersahadat masuk Islam. Arti saya tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih. Maksud kita agak boleh aja kok, macam itu. Artinya saudara, sifat ini yang perlu ditahan. Kita jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Siapapun kita, bergantung. Di era kita sekarang ini, dapat begitu ke kota dan jauh. Tidak seperti itu. Artinya sudah sebagai rahmatan lil alamin kita yang pewaris. Maka sebagai umat kita sama-sama bergaul bersama kita. Yang kedua, Allah ciptakan kepada kita, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan laki-laki perempuan suku-suku berbangsa-bangsa, bersatu-satu. Nama ayat itu enggak? Aku cakap, terus sekarang ketua FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Jadi bagaimana nak nyatukan etnis yang ada? Kita ada etnis Tionghoa, etnis India, macam-macam. Kita lakukan. Suku Bena, suku macam-macam suku. Saya pernah dialog dengan saya ada. Mungkin taman apa dari sini? Pasar Ribu. Terus saya khawatir kadang-kadang jadi berbahaya. Di metodis itu banyak itu yang sekolah sana. Anak Cina banyak di bawah Cina, anak Cina ribut. Timbul kata etnis kepala. Nah ini arti bahwa kita ciptakan kondisi yang baik. Saudara, kehidupan beragama juga sama. Tidak usah ribut-ribut. Makanya saya ini pulang juga wakil ketua di forum kerukunan umat beragama. Kita ciptakan itu. Makanya kata Pak Alam Sangat itu berbeda negara. Indonesia ini kalau mau aman, ciptakan kerukunan. Mulai dari kerukunan intern umat beragama, sama-sama umat beragama, sama-sama Islam, rukun-rukun bela. Tidak usah repot-repot. Kadang-kadang masih repot masalah kuno. Bingung kadang-kadang. Masjid kampung kuno, masjid aku dah kuno dan ini rasa beda. Padahal kalau kita baca Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi mereka saling hargai. Imam Malik itu muridnya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Hanafi, Syafi'i itu sama-sama punya pendapat. Tapi mereka lebar bertengkar. Kita enggak bertengkar. Satu saat Imam Syafi'i berada di wilayah Hanafi. Subuh. Hanafi Syafi'i jadi imam. Jadi imam. Begitu kunut, Syafi'i tidak kunut. Kata muridnya, Ustaz, kalau bahasa kita, Ustaz kaki pakai kunut. Kenapa di sini pakai kunut?
hargai pendapat Imam Hanafi. Satu saat Imam Hanafi berada di wilayah Syafi'i. Imam dia begitu gubernur Imam Hanafi begini. Orangnya pernah sebelah. Anda ngajar kami tidak pakai guru. Kenapa sih pakai guru? Kita hargai pendapatnya Syafi'i. Itu baru hebat. Kita pendapat yang hebat. Dan ngapa kami cuma teman-teman kurang leher? Lanjutlah kalau habis bayar. Ini artinya saudara. Mari kita saling hargai. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya. Menurut saya benar, tapi mungkin tidak salah. Itu pendapat Anda. Menurut saya salah, mungkin juga benar. Kita saling hargai. Itulah yang bahasa Kementerian Agama sekarang ini disebut dengan istilah moderasi beragama. Kita jangan terlalu fanatis. Saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, kerukunan intern kita beragama. Kadang-kadang masalah terawih ribut, kirim sholat witir yang terakhir tidak kan, ada nak 2 salam, ada nak sekali salam ribut. Kirim yang 2 kali salam, sekali salam, ada saya. Ini ada sembuh. Aman Pak, itu boleh Pak. Dan 2 kali salam jadi, sekali salam jadi. Yang penting supaya enggak ada salam. Kalau kali salam tidak berhenti supaya. Ada. 2 kali sekali lagi lah. Artinya saudara, kita ciptakan kondisi yang Pak. Ini ada Pak, tidak boleh Pak. Anu Yasin yang tempat mati ngapa? Bid'ah. Bid'ah, itu macam ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Al-Quran dan hadis, silakan lakukan. Hasanahnya. Cuma kalau biasanya belum apa, jokolah berubah, nanti 4 ada 2 bayar. Artinya saya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kiai Makmum Supra Makmum. Yang pertama kali bid'ah katanya Allah. Badi'us samawati wal ardh. Allah ciptakan. Belum ada lagi Allah ciptakan. Kita bersama kita. Kerukunan antar umat beragama dengan agama lain kita rukun. Yang tidak boleh rukun dengan agama lain itu akidah dan ibadah. Itu tidak boleh rukun. Sepanjang tidak ada hubungan dengan akidah dan ibadah, silakan. Saya undang pendeta Pak, besok kami Natal Pak, yang 12 kami undang, makan datang, diajak makan gitu. Aku datang terus itu. Pak Wali datang, Pak Guru datang, aku datang. Cuma diajak makan, cuma dalam Pak, besok kami bayar Pak, jam 8 elok, oh ya bahaya itu. Ya kan? Ada pertanyaan, Pak boleh tak doa umum non muslim? Kalau minta ampunan, ya Allah ampunan dosa-nya, tidak boleh. Cuma kalau ya Allah berilah hidayah, tidak bisa, boleh baik. Iya, dulu kafir Quraisy itu sengaja dan kadang-kadang bersin di depan Rasulullah. Dengan harapan apa? Kalau muncul Rasulullah akan yang alhamdulillah, jangan celokkannya. Sudah, nanti lokat. Makanya saudara, kita boleh mendoakan mereka untuk pindah Islam. Makanya kesabaran Rasul itu kita lihat. Di saat beliau di Taif, beliau dilempar orang dan sebagainya, Rasul cuma katakan, Allahumma hadid qawmi fa innahum fiha rahmun. Ya Allah, berikan mereka hidayah agar mereka ikhlas. Ya kan bahasa seperti itu. Melok Rasulullah. Bukan doakan, kalau aku lalu tidak. Cuma didoakan agar mereka itu pindah. Jadi saudara kita seperti itu. Saya ketemu terus dengan pendeta, dengan pastor, dengan pimpinan. Ya seperti saya. Ada kadang-kadang, Assalamualaikum, punya gue. Ini saudara kita sepanjang tidak ada hubungan akidah dan ibadah silakan kita lakukan. Kita rukun. Tidak usah kata harus main tidak usah. Ya kan? Makanya saudara-saudara Bapak Ibu yang kami hormati,
Kalau kita baca asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun itu seperti itu. Asbabun nuzul. Dulu orang-orang kafir Quraisy ngomong dengan Muhammad, termasuk itu nih, tahun ini kami nyembah Tuhan kamu. Fokus kalau ngaku ini yang nyembah Tuhan kamu. Tahun depan, nah kau bro, nyembah Tuhan kami. Turun ayat Allah kata, Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir. La aku baca dulu, aku tak kenal itu semua. Wala antum ma'budun nama aku dan kau tidak seperti itu. Dua kali Allah bilang. Wala ana a'budu ma'budum wala antum ma'budun nama aku. Aku tak kenal itu semua dan kau tidak seperti itu. Kita damai. Laku minum kumpulan. Agamamu, agama kita. Tidak usah repot. Kerukunan antar beragama dengan pemerintah kita harus bersih. Jadi Abdullah, Abdul Rasul, Wa'ulil Amri. Saudara hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar. Kita tegakkan yang ma'ruf, jauhkan dari situ bentuk kemunkar. Inilah cara Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau kita buka Al-Quran kita diajarkan. Apa namanya? Bagaimana karakter umat Islam ini? As-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfiqin, al-mustaghfirin, dan al-asqam. Pertama, tumbuh kembangkan sifat sabar. Kita harus sabar. Di rumah tangga juga seperti itu. Mengapa sering terjadi perceraian meningkat sekarang ini? Karena tidak ada kesabaran. Tidak punya kesabaran. Mesti kita harus sabar. Buntu cara buntu. Kapan buntu cara buntu? Dasar itu. Sabar saja. Ya, seperti itu. Jangan ada duit, sabar dulu. Jangan dihabis-habis. Kesabaran itu. Jadi saudara, sholat harus sabar. Tidak ada kadang-kadang tidak sabar sholat. Allah kita harus sabar sholat. Karena tidak sabar, kita kadang-kadang lupa. Sholat harus sabar. Walaupun kita baca lama ketik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sama saja. Tahu tak? Kapan diomongin? Ay Pak, Tuhan tuh ngerti nih Pak. Tuhan tuh ngerti yang membaca. Cuma kita punya etika. Punya etika. Ngomong dengan PRT, tidak punya etika. Berarti aku minta sudah berkata. Namun tadi ngerti berarti. Maksud berarti yang punya etika. Ya, kita punya etika. Ada yang mau Pak boleh dapat kameran pakai baju kaos, celana yang kira-kira menutup aurat itu. Boleh dapat. Cuma kita punya etika. Ada Pak Gubernur dan apa begitu. Dosennya lebih begitu. Ada. Karena mundur. Artinya sudah. Dalam pelaksanaan harus baik. Kita sama as-sabir. Kemudian as-sadiqin. Kita harus benar. Sesudah sholat harus benar kami kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya Rasulullah katakan la sholata liman la ilaha sholat wa fahsya'i wal munkar. Belum dikatakan sholat. Kalau masih melakukan perbuatan keji dan munkar, ada dikatakan yang pada saat lembang manusia lembang. Ya sholat waktu lupa. Sudah pengen saya suruh sudah sholat lupa begini.
belum kita sholat. Oh ya, ini kadang-kadang sudah sholat sudah sholat kadang anti wong, maki wong, tidak usah. Makanya bukan kita mentabung mau mata kita bukakan, mulut kita bisukan. Apa maknanya? Datang ke rumah Allah, datang ke rumah sekarang kita ini. Ada yang tidak bagus cerita dulu. Kita tenang. Tidak usah ceritakan aib orang. Jangan curian demo. Masuk dapur sering ditipu. Itu dah asal. Sudah. Benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Jangan arti dari sini nanti akan tunggu seperti tujuan. Di rumah tangga kalau ada tujuan bahaya. Dulu ada seorang pegawai negeri tidak jujur dengan bini. Sudah gajian menunjuk duit, nah ini Pak, gaji, tak ganti apa-apa, bukan gaji pokok saya, itu nyala hati itu. Ya sudah, bini sudah pulang jadi masalah. Satu bini lolo, kan? Pintar tuh bini. Tidak, satu bini lolo, kan? Itu bini pintar dia lagi. Besok bininya masak nasi lain, baru ganti, sayur ganti, buah ganti, pokoknya nasi lain. Mungkin lagi Pak, kan masak nasi lain sesuai dengan kau. Kamu juga di pokok, sudah makan pokok. Itu namanya kalau budi. Rasulullah katakan tidak, saya rukun kita. Berbaik. Mau ada kaya rukun kita. Aku telah dulu berbaik. Jujur, bini juga jujur. Kadang-kadang tak jujur. Ujian lagi pada ni lah, adik. Pelan berapa? Itu pelan punya saudaraan. Itu ada. Oh jadi dia punya kawan dia tu lah. Ngapa bu? Tidak payah. Kita dah seperti itu. Makanya antara keyakinan semacam inilah amanah yang diberikan. Amanah yang harus diberikan kepada saya. Saya yakin ibu-ibu pajak kalau melalui. Kalau lagi gajian dapat duit, siapa bukan duit? Pasti duit. Dan di pajak ngatur Pak, apa yang ngatur? Paling hemat, duit 50.000, pajak beli beras kilo, pajak beli ikan, pajak beli sayur, pajak bersama dan sebagainya, sisa 5.000 untuk sekolah. Pajak ngatur 50.000. Tapi kalau bapak dari 50.000 itu makan kalau tidak, lakinya pelak makan, anaknya pelak makan. Tapi kalau laki makan dari 50.000, itu rokok habis. Makan pelak. Jadi cara di era sekarang ini banyak yang ikut lagi, banyak tidak berhubung itu. Oleh karena itu makanya kita dikatakan munafik itu seperti itu. Lain di mulut, lain di hati, lain yang diomong, lain di kawin. Ujian situ pun. Allah ajarkan. Sabirin. Al-Qanitin ketaatan. Apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Tahan dulu. Sami'na wa ata'na. Yang penting ada perintah. Umat Rasulullah seperti itu. Sami'na wa ata'na. Seberat apapun perintah Allah, laksanakan. Kalau orang yang memang betul beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na. Berangkat haji itu mahal. Haji itu mahal. Dari biaya yang mahal, pelaksananya capek. Tapi tidak pernah ada yang ngomong begitu haji tawaf wadah, ya Allah, akhirnya Allah dalam sini. Tak kati. Ya selalu berdoa ya Allah. Akhirnya kau masih beri kesempatan kepada kamu. Aku berdoa. Nabi. Karena sambil puasa itu berat. Berat proses 14 jam dan makan dan minum. Kita tidak pernah merasa lapar karena nanti kita samina wafat. Ibu-ibu, aku sudah berterima dari aku sendiri. Tugas ibu-ibu ini bukan masak, bukan cuci, bukan nyari.
Tugas ibu-ibu cuma dua. Ati Allah, ati Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, dan taat kepada suami. Apapun perintah suami, baik suami cuci. Kalau suami cuci beri. Kalau suami mandi. Itu namanya suami. Artinya adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri taat kepada suaminya, apapun yang menjadi perintah suami itu dia lakukan. Dia jaga keluarganya. Bagaimana mau saudara ketaatan. Al-mustaghfirin al-mustaqimin wal-mustaghfirin adalah bisa mengamal kembali. Semua kita pakai. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Maulid ini bagaimana kita menunjukkan Rasulullah tahajud kita baca malam Pak itu malam hari tak baca seminggu sekali tak baca 2 minggu sekali tak baca buku Pak sebulan sekali tak baca buku Pak 2 bulan sekali tak baca juga setahun sekali tak baca seumur hidup dia seumur hidup sekali. Artinya saudara kita ini diajarkan seperti ini. Di saat tengah malam kita bangun istighfar. Mohon ampunan ya Allah. Betapa banyak dosa yang dilakukan ya Allah. Seperti itu. Jangan kita kadang-kadang untuk pergi haji tidak ketakuan ini anak ke masjid terus. Ya saya sering tahu dalam hati saya sampaikan Pak. Kalau untuk pergi haji, sih ngonyong. Kapal zuhur jam 10 lagi ambil. Panas. Balik sore, kadang malam, 2 hari demam. Apa saya katakan? Kondisi dalam panas, jangan terlalu banyak. Dalam berapa lagi? Oh, aku kan isya subuh baik. Oh, aku maghrib isya saya. Sudah saya sambung. Ini tidak siung. Kira balik tak pulang ke masjid lagi. Kalau gimana sih? Ke masjid kita, ke musola kita. Di sana ketakuannya, di sana masjid terus. Itu dididik kita. Soalnya kan sholat dosa, pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Kita ikuti. Jadi saudara bapak ibu yang kalian al-Quran itu sifat ketaatan dan Rasulullah, hati Allah, hati Rasul, ulil amri. Akhirnya jelas sepanjang kita. Sebab musim tidak banyak. Sembahyang paling membaca ayat banyak di rutin makmum. Masa itu percaya mati kilo ya. Tidak mati kilo. Berdoa macam itu. Kalau nyampe kan apa dia? Ceramah juga macam itu. Kepala kepanjangan. Apa? Mati kilo. Sudah dapat tidak gitu. Yang penting sedikit saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mari kita anak-anak kita jadikan zurriyatan thayyiban. Turunan yang baik-baik. Yang kelak menjadi keutamaan bila pada dengan mati dan pada akhirnya menjadi muttaqin imam, pemimpin yang bertakwa. Hari ini bisa dibalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وسلام عليكم اللهم انت السلام عليكم وعلينا السلام وقنا السلام اللهم بارك وتعالى يا رب العالمين اللهم يا الله اجعلنا
jadikan kami semua adalah hamba-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu. Kami yakin Allah semakin banyak bersyukur semakin banyak telah mati berkurang kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana dimana wa baik oleh karena ya Allah Ta'ala berikan semua mahu kami berikan kami Rasul untuk bersama Rasul Allahumma anfusana wa anfusana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama terima dari Ustaz Said Makada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz akan kita pahami dan kita amalkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan berakhir bulan tadi maka bulan Zulhijjah dalam kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran, perhatian dan doanya. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup acara ini dengan pas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jangan berbalik kalau masih ada makanan dari mama-mama dulu. Baik baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.